Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sudah cukup lama ya saya rasanya tidak buat video di YouTube ini. Ya biasalah ya, kadang rajin, kadang males. Tapi ya kangen juga nih pengen syuting begini. Dan saat ini lagi ada kabar yang viral banget. Beritanya ada di mana-mana. Ya saya kalau ada yang viral-viral begini semangat jadinya mau buat video. Karena kejadian-kejadian seperti ini terlalu sangat sering terjadi. Jadi ini ada berita yang sudah diberitakan di mana-mana. Media yang ada di Malaysia ini lagi. Beritanya seperti ini. Dari majority.com.my. Judulnya, Tragedi Balik Kampung 30 Pati Indonesia Lebih Seminggu Hanyut. Rosak buah pinggang, minum air laut sebelum diselamatkan polis Perak. Kemudian ada juga dari Sinar Harian, ada juga dari Utusan Malaysia. Kemudian ada juga nih di media besar Malaysia yaitu thestar.com.my dengan judul 30 Indonesians Adrift at Sea for 8 Days. Found by Marine Police C Perak Corps. Duh, ini ngeri banget ya beritanya. Lama nggak ngonten, begitu mulai ngonten disodorin berita tragedi seperti ini. Ketika kita punya niat mau balik kampung karena sudah bertahun-tahun bekerja di Malaysia untuk menafkahi keluarga, tapi begitu ingin pulang, malah kita memilih jalan yang salah, ngikut sama tekong. Ini tekong benar-benar membawa maut namanya. Jadi kejadian naas ini terjadi beberapa hari yang lalu di mana pihak polis Marin Kampung Aceh menemukan adanya sebuah bot dari kayu yang biasanya jenis bot begini kita sebut sebagai bot pom-pom ya. Jadi bot pom-pom ini berada di lautan dalam keadaan mencurigakan di sekitaran daerah Tanjung Hantu Segari pada jam 8.34 malam. Karena mencurigakan ya tentunya pihak polis pun mendatangi bot pom-pom tersebut dan ketika bot itu ditemukan ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali warga negara Indonesia dan setelah dihitung-hitung ada 30 orang nih yang terdiri dari seorang tekong, 24 lelaki dewasa, ada juga 5 perempuan. Tujuan mereka menaiki bot pom-pom tersebut yaitu untuk menyelundup diam-diam keluar dari Malaysia secara ilegal untuk menuju ke Indonesia. Mereka semua berangkat dari perairan yang ada di Sabak Bernam Selangor pada tanggal 3 Agustus 2024 yang lalu. Dan yang paling mengenaskan ternyata mereka itu semua sudah terombang-ambing di atas lautan itu selama 8 hari. 8 hari loh ini. Bayangkan aja seperti apa rasanya. Selama 8 hari mereka hanyut di lautan. Dan tentunya perbekalan makanan dan minuman pun sudah pasti habis. Karena mereka ini tidak menyangka kalau akan selama itu berada di lautan. Bekal makanan dan minuman yang dibawa pun bukan untuk 8 hari dipersiapkannya. Mereka hanya bawa perbekalan untuk 1 malam saja. Karena mereka semua dijanjikan sama tekongnya, mereka hanya akan berlayar selama 1 malam saja. Tapi siapa yang tahu nasib buruk ini akan menimpa mereka. Karena bot pom-pom ini ternyata di tengah jalan mengalami kerusakan yang parah sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Ya iyalah pasti rusak ya. Kalau kita lihat nih di fotonya seperti ini, botnya cuman ini ya elah berbahan kayu aja yang kelihatan ringkih, tidak kokoh, tanpa atap dan tanpa ada alat keselamatan apapun dan juga tanpa ada alat komunikasi. Di tengah laut juga kalau punya handphone sinyalnya pasti sudah tidak ada. Mau minta tolong kemana juga nggak bisa. Kalaupun mau minta tolong ke teman atau ke keluarga, kan tidak akan mungkin temannya atau keluarganya akan datang ke tengah lautan seperti itu. Tidak tahu lokasi titik koordinat kapal itu berada di mana. Untungnya mereka semua diketemukan sama polis. Lah kalau lebih lama lagi baru ketemu, bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Ketika ditemukan juga nih sama polis itu, saudara-saudara kita ini dalam keadaan lemas. Mukanya pucat pasi karena tidak makan, tidak minum, terjemur di bawah teriknya panas matahari, kena angin laut pada malam hari. Kayak apa coba rasanya? Kita aja nih kena matahari di luar rumah gitu ya siang-siang, aduh rasanya kan muka tuh kayak kebakar gitu ya, gosong gitu rasanya, panas banget. Apalagi ini terbakar mataharinya di tengah laut langsung tanpa adanya tempat berteduh. Belum lagi kondisi mental yang tentunya juga terguncang ya, rasa takut, cemas, panik, semuanya campur aduk jadi satu. Pasti perasaannya aduh kapan ini nyampainya? Akankah kita selamat? Atau pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala ini pastinya pening banget. Dan yang lebih parahnya lagi, karena tidak bisa menahan rasa haus
haus yang menyerang, ada salah satu dari penumpang kapal pom-pom tersebut yang nekat untuk minum air laut. Coba. Ya, seperti kita tahu ya, bahaya banget kan minum air laut itu. Karena air laut itu mengandung banyak garam. Dan airnya juga kotor karena terkontaminasi dengan berbagai macam kimia yang bersifat racun. Dan kalau kita minum air laut bukannya meredakan haus, justru akan membuat kita semakin kehausan tuh. Karena kandungan garamnya kan tinggi banget ya. Dan bisa juga membuat tubuh kita menjadi dehidrasi. Dan air laut juga pastinya merusak ginjal karena kerja ginjal kita harus semakin lebih keras lagi untuk menyaring kadar kelebihan garam dan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan benar saja, penumpang yang nekat minum air laut tersebut langsung mengalami komplikasi diabetes serta penyakit buah pinggang atau sakit ginjal. Dan saat ini alhamdulillah dia sudah mendapatkan perawatan di hospital. Tentunya kita berterima kasih ya pada polis Marine ini karena mereka sudah mau menyelamatkan 30 orang saudara kita yang terombang-ambing nasibnya tak tentu arah di tengah lautan tersebut dan juga membawa satu orang yang sakit itu ke hospital. Kalau saja polis Marine itu jahat ya, dibiarkannya itu orang-orang yang hanyut sampai mereka sekarat atau tidak berdaya. Tapi kan ini enggak. Polisnya masih memiliki rasa belas kasihan terhadap sesama manusia dan tidak membiarkan saudara kita itu sengsara lebih lama lagi di lautan. Dan saat ini saudara-saudara kita ini semua telah ditahan dan akan didakwa mengikut Section 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran atau ATIPSOM tahun 2007 serta Akta Immigration. Tuh kan, makin sedih lagi ya. Sudahlah gagal pulang, hampir menemui maut di lautan, 8 hari sengsara, uang sudah dikeluarkan untuk bayar tekong, sekarang terdamparnya di penjara lagi. Tentunya tidak ada ya yang menginginkan nasib buruk ini menimpa mereka. Tapi ya sudah menjadi resiko jika kita berurusan dengan tekong untuk keluar Malaysia. Ya kejadian seperti ini kemungkinan besar bisa menimpa kita. Kan kapal yang kita naiki itu cuma dari kayu biasa yang sudah usang. Siapalah yang bisa memastikan itu kapalnya berfungsi dengan baik, bisa berlayar dengan benar? Siapa yang bisa memastikan kapal itu nggak rusak tengah jalan? Yang pasti, rusak sekarang ini kapalnya karena kapalnya kan ala kadarnya ya. Begitu yang penting dia bisa ngapung aja gitu di lautan. Dan saya juga menyadari ya saat ini masih banyak sekali orang Indonesia yang lebih percaya omongannya tekong daripada menjalani prosedur pulang yang sudah ditentukan oleh Immigration Malaysia. Masih banyak banget orang Indonesia yang menganggap tekong ini adalah jalan satu-satunya yang bisa menolong mereka untuk pulang. Nah, kalau kejadiannya begini, tekongnya bisa nolong apa? Lah dia aja juga ketangkep kan? Nolong diri dia sendiri aja dia nggak bisa, gimana mau nolong kita coba? Dan saya juga selalu mencoba memberikan informasi seputar cara-cara pulang dengan cara yang benar, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak yang bilang susah lah kak, ribet lah kak, lama lah kak, mahal lah kak, banyak banget alasannya. Kalau memang kita mau menjalankan prosedur itu dengan benar, akan ada 1000 cara dan 1000 jalan. Tapi kalau memang kita nggak mau, ya akan ada banyak banget ribuan alasan untuk menolak mengikuti cara yang benar. Oke lah ya, semoga kejadian ini menjadi contoh supaya kita tidak memilih jalur ilegal untuk pulang. Sudahlah kita di Malaysia ini bekerjanya secara ilegal. Masa sih ketika mau pulang juga masih aja mau pakai cara-cara ilegal? Jadi tolonglah ya saudara-saudaraku, jangan ada lagi berita yang seperti ini. Sedih loh rasanya. Ikut aja lah ya jalan yang benar, karena jika kita menempuh jalan yang salah, tentunya akibatnya juga akan salah dan buruk. Baik, sekian aja untuk hari ini. Saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.